Memang Indonesia Husnul mau ikut-ikutan pada BRICS, saya dengar. Ya. Okay. Tetapi dalam posisi ikutan itu kan artinya lagi-lagi Indonesia cuma follower. Padahal Anda diakui sebagai negara paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kenapa Anda jadi follower? Dulu, sekarang memang nggak berpengaruh. Nggak tahu ya. Nggak berpengaruh apa gitu ya kalau kita bahas tentang Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Dalam kajian Regional Comprehensive Economic Partnership dan dalam kajian mereka tuh masih sangat percaya Indonesia dengan kekuatan. Tapi kekuatannya itu kekuatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu lu nggak mikir kayak gitu loh. Betul. Itu hadiah dari Allah, rahmat Allah. Dan saking gak mikirnya, Freeport diizinkan kembali untuk mengekspor mentah. Kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu dengan program IC Trilso. Sudah kangen ya? Iya. Seperti biasa dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnu Maria. Iya. Bang Nursi, mumpung ini masih Syawal, bulan Syawal, kayak gitu ya. Kita juga minta maaf nih. Maaf lahir batin. Ya, maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita Allah terima. Dan juga semoga doa-doa kita diijabah. Amin. Karena banyak hal kan. Saya kayaknya doanya saya nggak tahu itu sampai tapi kita kan percaya Allah mencatat. Kadang-kadang saya malu sendiri juga pada saat berdoa. Saking banyaknya detailnya. Akhirnya, ya Allah, doa saya kayak kemarin ya. Enak aja. Saking panjangnya satu persatu. Ya Allah, doa saya kayak kemarin ya. Tapi selalu. Tapi paling tidak yang selalu kita canangkan. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba arina batila warzuqna tinaba. Itu penting tuh. Dan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa puja. Jadi pemirsa dari IC Trilso, kembali kita diskusi ya. Di dalam konteks ini udah kangen juga sama Bang Nursi, sama Mas Aji, sama Mas Basit. Nah, sebetulnya tema-tema yang sekarang ini muncul, isu-isu yang muncul sebetulnya kalau mau dicari lagi di dalam diskusi-diskusi YouTube kita, itu sebenarnya sudah ada. Kayak gitu ya. Jadi jangan, Mbak, mana lagi ini? Ini ada isu, ini ada isu nih. Sebetulnya sudah ada kalau dicari. Ada 100 lebih ya, Mas. Mas Aji sekarang sudah berapa itu yang namanya video kita? Masya Allah. Dan terima kasih, mudah-mudahan Mas Aji ini juga juga bagian dari ibadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bang, akhir-akhir ini banyak sekali ya isu ya. Sejak kita sebelum puasa udah tidak tapping itu ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam konteks gerakan global politik sana, kita ini kan lebih banyak bahas tentang ekonomi politik ya. Nah, kalau kita lihat selalu kita melihat kubu ya Jakarta Washington, Jakarta Beijing di dalam konteks ini. Nah, pada saat yang sama waktu itu saya juga menarik gitu ya, mempelajari jatuhnya Turki, karena 3 Maret 1924 itu jatuhnya Turki Utsmani. Ya, jatuhnya empire dari Turki waktu itu ya, dengan kemudian secularization. Jadi bahkan di konstitusinya Turki itu sekuler itu masuk di dalam pasal konstitusinya, karena waktu itu semua dilarang ya. Jadi dilarang yang namanya pendidikan yang Islam, dilarang perempuan pakai garment yang Muslim, dilarang tulisan Arab. Makanya di sana kan adzan aja diganti kayak gitu ya, Kemal Atatürk. Tapi di satu sisi Kemal Atatürk juga dianggap sebagai pahlawan di Turki karena dia memimpin perang melawan Yunani kayak gitu ya. Tapi pada saat yang sama setelah kita baca itu banyak lesson learned dari perkembangan apa yang menjadi 100 tahun. Karena ini banyak juga kan yang membahas 100 tahun jatuhnya Khalifah Turki gitu, Khalifah Utsmani di dalam konteks ini. Nah, termasuk juga di dalam isu tentang bagaimana perdagangan, bagaimana ekonomi politik, bagaimana semuanya. Dan dulu ternyata
Raja Sultan Turki itu juga membantu Inggris kan pada saat Inggris itu kesulitan ya. Kemudian mereka juga membantu baik dengan uang, dengan ini dan jadi sebetulnya kalau kita melihat global, jadi yang menginginkan New World Order, bahasa kita yang selalu maunya kan cuma dunia itu yang menguasai barat saja kayak gitu ya, white supremacy. Ya, makanya ada kolonialisme, ada slavery system, ada white supremacy dan sebagainya, ekstraktivisme resources ya, eksploitasi sumber daya alam. Dan 3G tentu saja ya, gold, gospel, glory atau yang duluan yang mana. Nah, di dalam konsep sebetulnya kalau kita lihat setelah Perang Dunia Pertama ada bangunan, ada United Nation, kemudian IMF, World Bank, Perang Dunia Kedua, perbankan dan sebagainya, itu kan rentetan dari seluruh kontestasi value ya. Dari dulu perdagangan itu seperti apa ya, di mana pada saat Islam masih kuat berjaya dalam gitu ya, dan kemudian kolonialisme, kemudian negara-negara dikapling-kapling kayak gitu ya. Indonesia sebagai negara bentukan, bangsa bentukan yang kemudian kita percaya kita dijajah Belanda 350 tahun, padahal yang dijajah kan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, sampai kemudian democratization, glasnost perestroika, third wave democratization, clash of civilization, 9/11 dan sebagainya. Sampai demokrasi korporasi yang kita bilang kudeta korporasi. Nah, sekarang isu ini makro atau mikro kalau ngomongin dedolarisasi di dalam makro itu? Tetap makro ya. Makro. Nah, isu yang namanya bagaimana sih sebenarnya penggunaan uang. Kalau dulu dalam Islam kan kita uangnya kan dirham, yeah. Dinar, yeah. Emas, yeah. Di dalam konteks itu. Real value. Sekarang kertas. Jadi kayak kesepakatan persepsi. Di dalam kayak gitu, persepsi yang sebenarnya juga sudah ada kan di dalam diskusi kita. Uang. Nah, jadi ini kembali lagi Bang, dalam konteks kepolitikan global maupun lokal, ditambah lagi Bang. Ternyata ini terus-terusan ya. Apa ini dengan ibu kita yang percaya isu tentang pajak gitu? Kita kan belum bahas ya. Tahu-tahu. Oh, soal pajak ya. Tapi bahan sudah tersediakan. Enggak maksudnya kan kita lihat apa yang terjadi ya Allah. Tapi kita pernah ngomongin tentang menurunnya tax ratio dan tidak pernah sukses. Sudah dulu kan tax walaupun saya beberapa kepada Bang Nursi. Bang, tapi teks itu gimana hukumnya gitu, fikihnya seperti apa, kan kita juga cari lagi video di awal-awal dulu yang kita masih juga agak beda ininya setting apa namanya ini kameranya, backgroundnya ininya tempatnya dan sebagainya kayak gitu. Coba dicari lagi, bahas lagi untuk memang videonya Bang Nursi dan kita di IC Tadil So ini masih bisa diulang karena insya Allah temanya tema yang tidak habis kayak gitu ya, jadi tidak lapuk kayak kajian kita kajian strategic issues to current issues to strategic issues bahasanya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mulai dari situ Bang. Jadi apa nih yang sebetulnya terjadi? Bagaimana sebetulnya pengelompokan, atau apakah itu kontestasi, apakah itu kita bahas tentang mapping regionalisasi atau kontestasi superpower yang ada, dan kemudian kalau kita ngomongin perdagangan dan uang kan sebetulnya ya kontestasi di dalam konteks global politics sampai dengan abad 14 pertarungan Islam dengan Barat itu kokoh. Andalus itu kan Andalus itu. Ya, luar biasa itu pertama. Dan itu ditandai sesungguhnya ketika Turki menguasai Selat Bosporus. Ya, Selat Bosporus. Sehingga Barat merasa risau atas kekuasaan jalur perdagangan yang demikian strategis di kawasan Eropa. Eropa saat itu sedang luar biasa dan Islam juga sedang luar biasa. Jadi artinya ada dua kubu saat itu. Jadi dari mulai abad 14 sampai dengan abad 16 itu pertarungannya keras sekali.
di dua kubu ini, kubu Barat, kubu Eropa, dengan kubu Islam yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kekuatan Turki. Dan India pun, yang Pakistan itu pro-nya Turki, termasuk Cina. Iya. Termasuk Cina karena Silk Road-nya. Iya, Silk Road-nya. Nah, kenapa sampai India dan China ikut berpihak kepada Turki? Karena dirasakan model perdagangan yang dibangun oleh Turki sebenarnya fair. Ada jujur gitu, ada equal treatment. Iya. Bahasa sederhana equal treatment gitu. Nah, tetapi ketika mereka melihat ini Selat Bosporus demikian kokohnya dipegang Turki, mereka bilang, ini kalau gitu kita mesti menyebar luaskan wilayah penjelajahan misalnya mereka. Maka di akhir abad 16 itu mereka bikin perjanjian Tordesillas itu. Iya, kita pernah juga itu ada bahas ya. Dengan itu juga masuk kan Aceh. Iya, termasuk di situ. Bagaimana Aceh pun dibina oleh Turki. Iya. Jangan salah, itu Aceh pun dibina oleh Turki. Gitu. Jadi kenapa sampai Aceh kayak gitu? Karena sesungguhnya ketika mereka menganggap Selat Bosporus sudah dipegang Turki, mereka cuma tinggal melihat satu-satunya selat bisa dikuasai adalah Malaka. Dan Malaka di bawah pengaruh yang namanya Kesultanan Aceh. Aceh itu. Nah, kalau begitu sekarang kita melihatnya bagaimana caranya mereka mengatur model itu? Nah, mereka ngaturlah model lewat perjanjian Tordesillas, yakni membagi wilayah penjelajahan. Wilayah timur dipegang oleh Portugis, wilayah barat dipegang oleh yang namanya Spanyol. Nah, di situ muncul 4 negara: Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Prancis nggak ya? Prancis belum masuk karena Prancis masuknya ke ini. Prancis baru abad 18. 1786. Baru berikutnya abad 18. Padahal ini dimulai dengan abad 16. Gitu. Jadi Prancis setelah revolusi Prancis ya. Setelah revolusi Prancis artinya sesungguhnya ketika situasi kayak gitu Prancis masih bertarung antara orang kaya, masih berhadapan dengan gereja masih. Bourgeoisie. Iya benar. Masih dalam pertarungan antara orang kaya berhadapan dengan gereja, antara orang kaya yang ingin bentuk negara yang kemudian memisahkan antara gereja dengan negara. Ujungnya reformasi. Ya, benar. The separation between state and church. Ya, itulah muncul Revolusi Prancis itu 1789. Iya 1789. Ya makanya saya bilang tadi kan dia abad itu abad 18, jadi abad, gitu kan. Betul. Jangan lupa tuh ada istilahnya saat itu fraternity, equality. Tiga itu. Iya. Jadi ada equality. Nah, kalau begitu kita ngelihatnya sesungguhnya penyebaran itu ini. Tapi ternyata Spanyol sama Portugis juga ikutan mengambil situasi di barat. Maka muncul lagi perjanjian Saragossa di awal abad 17 ya. Di awal abad 17. Saat itu Belanda sudah ikut juga melakukan penyebaran. Jadi Belanda sudah mendompleng penyebaran itu gitu kalau kita ngelihat gitu ya. Makanya Belanda masuk ke Indonesia disebut dengan 1596. Sebenarnya bukan masuk ke Indonesia. Dia masuk ke Pulau Jawa. Mendarat di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa kan? Iya, di Sunda Kelapa tahun 1596 yang kemudian menjadi VOC. Nah, di situ tetapi jangan salah sebelumnya Belanda sudah mulai mengincar yang namanya Selat Malaka. Maka kemudian terjadi peperangan dengan Kesultanan Aceh yang kemudian Cornelis de Houtman-nya dibunuh oleh Kemal Hayati. Nah, di situ mereka terpukul tuh. 3G pertama dipukul itu pertama kali dipukul oleh yang namanya Kemal Hayati, Kesultanan Aceh. Jadi betapa yang namanya dominasi kulit putih itu dipermalukan oleh yang namanya Kesultanan Aceh. Itu peristiwa itu 1599 tuh. Malu di situ mereka. Dan di situ mereka bilang, kami tidak akan menuliskan sejarah dengan begitu karena mereka sudah terpukul habis. Apa poinnya? Poinnya 3G gagal. 3G di situ gagal. 3G gagal, lalu mereka menggempur habis-habisan, datang menyerang Nusantara. Dari sejak saat itulah kemudian mereka menggunakan metode divide et impera. Pangku pecah belah, gitu ya. Pangku pecah belah suap. Pangku pecah belah suap, pangku pecah belah suap, pangku pecah belah suap, pangku pecah terus begitu. Jadi pecah belah, pangku, suap,
pecah belah, pangku, selalu begitu modelnya. Ya, Jadi harta, tahta, dan wanita. selalu begitu. Tapi sekarang nggak cuma wanita, harta, tahta, dan saya ganti dengan seks. Yes. Nah ya nggak apa-apa, ini kan kajian ilmiah Iya, dalam iya, konteks enggak. itu karena itu digunakan Iya, sebagai memang. alat. Tapi itu juga digunakan oleh Napoleon saat perang dengan Rusia. Saya harus bilang sama Husnul, sampai sekarang itu tetap terjadi. Oh ya itu tetap terjadi. Jadi maksudnya Napoleon Bonaparte pada saat perang sama Rusia itu juga yang digunakan. Iya. The rise and fall of the Napoleon. Iya, nah ketika kita melihat situasi kayak gitu, Turki mulai terkena sebuah strategi apa yang saya sebut dengan strategi KMB. Yang dimulai di Indonesia dengan Indonesia diserang dengan KMB 27 Desember 49. Turki pada Maret 1924 itu diserang dengan yang namanya hutang. Iya. Ya, kalau utang nih soalnya mata uang nih, akhirnya ujungnya utang. Lalu berikutnya kebebasan perdagangan, ekspor impor di situ, kebebasan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Turki. Lalu berikutnya kerajaan makin lemah kepekaannya terhadap tanggung jawab peranan dan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Jadi itu yang disebut Makin berjarak. There was corrupted gitu Iya. ya. Jadi ada juga korupsinya di dalam konteks itu. Jatuhlah 3 Maret 1924 itu. Muncullah tadi perjanjian dengan Inggris. Gitu. Nah, jangan lupa kalau ketika disebut Inggris ini ada tokoh utamanya. Ada yang orang Yahudi itu. Rothschild. Yang bikin kemudian Great Reset. sama itu yang Klaus Schwab. enggak itu apa namanya Bang? Rockefeller di Amerika. Oh, Di Amerika Rockefeller, kalau di Inggris namanya Rothschild. Oke, ya. yang kemudian bikin Israel itu. Oh iya, bikin Israel. Dan salah, Israel pun di belakang latar belakang yang pertama Inggris. Inggris Oke. dan Prancis itu. Artinya sesungguhnya ketika mereka pada posisi 1924 itu di antara mereka sendiri sudah mulai terjadi yang namanya kesadaran dari setelah yang namanya Amerika berhasil mengatasi perang saudara, mereka melihat bahwa yang namanya Amerika sudah mulai menguasai perdagangan dunia. Maka sesungguhnya perang dunia pertama itu, Husnul, perang dunia pertama itu sebenarnya hendak menggeser peranan saja. Dari kiblat London menjadi kiblat Washington, gitu. Walau mereka sebenarnya sekutu-sekutu juga. Sama, tapi kan ini soal perebutan kuit, soal perebutan dominasi. Senjatanya macam-macam. Bisa senjata kan yang namanya Great Depression itu dimulai dengan soal pasar uang, dari pasar modal sampai pasar perdagangan. Apa ini seperti nggak beda-beda, tetap cerita tentang uang, cerita tentang perdagangan, cerita tentang kebebasan perusahaan-perusahaan swasta. Tapi pada era itu sebetulnya dengan tadi yang Indonesia ya penjajahan, jadi eksploitasi. Itu kalau kita ngelihat perdagangan kan mereka sebetulnya nggak ada itu yang namanya keadilan dan sebagainya. Dia kan eksploitasi, kerja paksa ini. Kita harus bayar pajak apa saja. Itu disebabkan oleh teknologi militer. Jadi yang namanya kerajaan-kerajaan Nusantara tidak menguasai teknologi militer, sementara mereka sudah menguasai teknologi militer. Bahwa ini sederhana itu, Husnul. Makanya tesa yang saya bangun, Husnul, ekonomi untuk perang untuk ekonomi. Sampai ini loh, sampai hari ini. Jadi sebetulnya model itu sebenarnya nggak berubah. Modelnya itu ya begitu, cuma means of metodenya saja yang berbeda. Sekarang dengan teknologi, dengan penguasaan sebagainya seperti itu, ya sebetulnya ya sama kan. ChatGPT 3.5 atau ChatGPT 4.0 itu atau penggunaan teknologi untuk tetap untuk namanya ekonomi ujungnya. Dan dengan kayak misalnya, kita sudah bebas dari kolonialisme dengan kita bentuk negara Republik Indonesia kemerdekaan. Tapi kan muncul neokolonialisme, muncul neoimperialisme, muncul ya sampai sekarang. Iya, artinya kalau kita mau ngambil peristiwa 1918, 1919 sampai dengan 1924, di mana sedang terjadi perebutan pengaruh antara London sama Washington, itu berdampak pada posisi jatuhnya Turki. London sedang ini berhasil, tapi pada saat yang sama Amerika melihat ini kalau nggak diterusin bahaya nih, maka dibikin perang dunia pertama, lalu kemudian London merasa perlu untuk jatuhkanlah yang namanya Ankara, Turki, jatuh di situ. Bukan Ankara,
Istanbulnya, iya. Ankara dibuat untuk kontestasi. Betul. Dan diundang dua-duanya, Ankara dan Istanbul. Yang satunya Republik Turki yang kecil, yang satunya lagi ya Sultan. Itu bagian dari DVD Edinburgh. DVD Edinburgh gitu. Bagian dari situ gitu. Jadi modalnya makanya Turk gitu kan. Ya enggak, jadi ya saya bilang tadi kata kuncinya sederhana tadi, pecah belah. Tadi posisinya pampu. Kayaknya hari-hari ini deh familiar juga itu dengan pecah belah. Iyalah. Pecah belah, pampu, lalu suap gitu. Suapnya macam-macam tadi yang kita bilang. Nah, ternyata tidak final, jatuhnya Turki itu tidak final karena bagi mereka modelnya masih tetap model yang kita sebut sebagai multipolar disorder yang kemudian berulang. Iya, betul. Kan kita menggunakan, ingat loh Husnul, cuma kita menggunakan istilah multipolar disorder. Yang sekarang menjadi bukti bahwa multipolar disorder ini sekarang jadi bukti gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita melihatnya begitu di rentang waktu itu, muncullah Perang Dunia Kedua yang kemudian posisi tadi Turki sudah tidak berdaya. Artinya Islam sudah dalam posisi betul-betul kekuatan Islam terus merosot. Jadi kalau pakai istilah mereka bilang West decline, dulu dalam 1924 sampai dengan 2024 ini itu yang namanya Islam decline. Nah, dari 2024 ini siklus 1 abad menyatakan Islam bangkit. Kemudian West resurgence. Kalau pakai bahasa mereka realignment. Terjadi upaya untuk membangun keseimbangan itu gitu. Nah, salah satu problem yang muncul dari situasi realignment tadi adalah seperti yang kita bahas berkali-kali bahwa industrial manufacture war yang kita sudah bahas 3 tahun lalu, bahkan saya ngebahasnya sejak 2008, berlanjut ke currency war. Nah, currency war itu berhubungan dengan teknologi, sehingga kita sebut juga dengan ICT war. ICT war itu menjadi perang ekonomi. Perang ekonomi melibatkan disebut dengan perang militer. 5 jadi. Perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT, perang ekonomi, perang militer. Itu yang military industrial complex. Iya. Yang selalu kita ulang-ulang. Itu sebetulnya lagi-lagi juga digunakan sebagai instrumen untuk penguasaan, tapi sebetulnya mereka rentetan itu, baru kemudian militernya digunakan untuk kepentingan. Bahasa sederhananya gini Husnul, kalau kita ngambil dari dalam riwayat abad, kita mulai dengan abad 14 ya. Kalau kita mulai dengan dari abad 14 sampai dengan abad 21 sekarang ini, sesungguhnya sederhana Husnul. Perang spiritualisme, sekularisim melawan yang namanya materialisme. Iya, perang peradaban antara materialisme sama spiritualisme. Poinnya itu sesungguhnya nggak pernah bergeser. Sekularisme, spiritualisme dengan antropocentris. Iya, betul. Yang kita juga pernah saya bilang Pak Mursi, persoalannya dengan sekularisme itu kan nggak percaya dengan Tuhan, agama, dengan Tuhan, mother God kayak gitu. Yang kedua lagi kayak gitu. That is God itu poinnya. Iya kan? Tuhan sudah mati. Gitu. Terus mereka selalu mengatakan jadi ukurannya apa? Human. Yang saya bilang ada yang mereka anggap fully human, ada yang menganggap less human, sehingga mereka melakukan perang yang tadi itu mereka menganggap itu sah. Ya, walaupun ada collateral damage, ratusan ribu anak-anak yang mati 500-an ribu anak yang mati korban perang Irak, mereka menganggap itu cuma collateral damage saja, karena mereka yakin dianggapnya dia sedang melakukan. Padahal perangnya perang dagang. Setelah selesai Irak dihabisi, kan itu siapa yang wakil presiden Amerika waktu itu, yang kemudian pegang perusahaan minyak yang di Irak gitu. Dick Cheney. Nah, jadi lagi-lagi perang pun dimanfaatkan untuk accumulation of capital dari kapitalisme. Apa bedanya dengan Ukraina perang melawan Rusia? Sekarang NATO kita bahasnya Ukraina garing NATO gitu kan. Ternyata betul kan? Ini sudah berapa tahun? Sudah 1 tahun lewat kayak gitu. Apa yang terjadi? Oke. Jadi kalau balik lagi ke situ Husnul ya, kalau kena perspektifnya dedolarisasi tadi gitu. Sebenarnya dia cuma gambaran dari sebuah multipolar disorder yang kita pernah bilang gitu. Tapi makin konkret dalam rangka pertarungan mata uang. Karena nanti akan berhubungan dengan ICT-nya. Nah, ICT-nya di bulan Juli akan muncul cryptocurrency. Jadi bukan kripto dalam konteks money game ya, Husnul ya. Tapi kripto
as a currency. Makanya disebut sebagai digital currency. Digital currency. Digital currency. Jadi mata uang maya. Mata uang maya. Nah, menjelang ke sana mereka memainkan dalam posisi money game. Muncul Bitcoin, muncul macam-macam yang kemudian orang ikut-ikutan investasi segala macam karena harganya naik. Money game kok, judi kok ikutan gitu. Tapi lupakan itu, kita nggak ngebahas itu. Kita ngebahas. Tapi gara-gara udah ngomong memang judi ya, Bang. Judi lah pasti, orang money game kok. Nah, apalagi ini urusan ini juga emang ini mesti kita kadang-kadang harus pergi ya. Sekali-kali mungkin IC dari Riso ketemu dengan ahli fikih atau boleh, gitu boleh, ya. Boleh. Terus kita ngomong terus, itu fikihnya gimana itu kayak gitu ya. Sama seperti pertanyaan saya. Kalau ChatGPT ahli fikih ngomongnya apa? Oke, balik lagi ke cryptocurrency. Nah, dari sana sebelum sampai ke cryptocurrency, saya melihatnya begini. Ada problem besar ketika kita tahu pertarungan cryptocurrency ini dengan cerita bagaimana Cina setelah yang namanya Black Monday 24 Agustus 2015 itu, mereka menyatakan begini, oke, kita tinggalkan neoliberal system. Kita tidak gunakan lagi neoliberal system, itu yang pertama. Yang kedua, kita kurangi penggunaan dolar katanya. Yang kedua. Yang ketiga katanya, menarik nih. Kita bangun alternatif organisasi keuangan dunia dan kerjasama dunia. Jadi Bank Dunia dia ganti dengan New Development Bank. Ini kita juga pernah bahas sudah. Ngebahas gitu udah kapan tahu gitu. Sudah. Nah, lalu yang keempat yang menarik, karena itu kita perlu ngebangun, mereka menyebutnya sebagai kerjasama pertumbuhan berbasis kemakmuran. Kalimatnya kemakmuran bersama. Tapi jangan salah, istilah kemakmuran bersama itu istilahnya Bung Karno. Yang diambil oleh namanya Cina, tetapi dalam perspektif sosialis. Jadi pengertian kemakmuran bersama itu basisnya sosialis, gitu loh. Nah, karena itu mereka menganggap pendekatan individualis. Jadi kan kata kuncinya, ketika kerjasama pertumbuhan dengan basis kemakmuran, itu kan berarti sesungguhnya sedang terjadi pertarungan sosialis melawan individualis, kan itu kan? Betul. Tapi basisnya tetap korporasi. Cuma yang tadi korporasinya korporasi individualis, dalam hal ini Pak PT. Lalu yang satu lagi basisnya korporasi sosialis, dalam hal ini rujukannya BUMN. Nah, kalau begitu pertanyaannya menjadi begini. Ketika mereka sudah berhasil ngebangun alternatif Bank Dunia dengan New Development Bank, mereka berhasil ngebangun alternatif dari ADB dengan Asian Infrastructure Investment Banking, gitu ya. Mereka berhasil ngebangun sistem pembayaran sendiri. Nah, sekarang bagaimana mereka membangun alternatif atas dolar? Muncul gagas-gagas sekarang, padahal ini bagian dari currency war. Muncul gagas sekarang yang mereka sebut sebagai bagaimana BRICS mulai meninggalkan dolar, gitu. Ini bukan hal baru. Saya nggak terkejut sama sekali. Ini omongan 2016, 2017 kok, gitu. Bukan omongan sekarang, gitu. Cuma mereka baru kuat merealisasikan sekarang ketika mereka melihat perang NATO melawan Rusia. Itu memerlukan memang alternatif bukan dolar, supaya dolarnya tidak berguna dalam konstruksi penjualan senjata, dolarnya tidak berguna dalam konstruksi bantuan terhadap Ukraina, dolarnya tidak berguna dalam konstruksi penggunaan untuk yang namanya pangan, gandum, dan penggunaan energi. Padahal pada saatnya sama mereka sedang berperang bagaimana mengatur soal pangan, bagaimana mereka mengatur soal energi yang berujung pada military industrial complex, yang namanya uang maya. Jadi relasinya begitu. Lompat-lompatan berpikirnya. Dia tidak berdiri sendiri, Husnul. Jadi artinya ketika kita bilang soal digital currency, it means it's about the collateral base. It means it's about the underlying transaction, gitu loh. Jadi ngelihatnya, jadi nggak bisa kita nggak begitu. Disitulah kemudian IMF bilang, oke, kalau gitu spatial drawing rate mesti harus berhitung. Kalau kemarin yuan renminbi meningkat sampai dengan 10,11%. Sekarang ketika BRICS menggagas tentang dolarisasi, itu artinya yuan renminbi makin naik bobotnya dalam spatial drawing rate. Nah, IMF serta-merta menyatakan, oke, kalau gitu sekarang Juli kita bikin aja digital currency. Apa poinnya? Kan mereka tetap harus menimbang dalam basket mereka, dalam keranjang mereka, mata uang apa saja yang harus mereka timbang-timbang sehingga muncul digital currency. Padahal digital currency-nya tetap harus memperhitungkan tentang collateral base-nya. Ketika Husnul mau bertransaksi, emang Husnul dipercaya begitu saja walaupun pegang handphone? Kan Husnul harus dilihat pada posisi di bank punya duit berapa? Oke. Duitnya apaan? Basis uangnya apa?
Mata uangnya apa? Rupiah. Asetnya apa? Gitu. Itu yang disebut dengan collateral base-nya. Ujung-ujungnya nanti itu emas. Balik lagi kan. Mau tidak mau collateral base-nya orang akan bilang pada posisi Itu emas. sebetulnya dalam Islam ya emas itu. Apa poinnya? Karena harganya akan berbeda, harganya stabil. Jadi di satu sisi ini teori bencana berhubungannya Husnul. Ini teori mizannya. Teori wasataniyahnya. Kan uang persepsi, uang kertas. Iya, kertas. Ketika muncul digital currency itu high perception-nya makin tinggi, persepsinya makin tinggi. Persepsi tinggi. Iya. Pakai wasataniyah, pakai mizan, itu dibutuhkan yang namanya kenyataan yang paling tinggi. Kenyataan yang paling tinggi apa? Emas. Gold. Manusia tidak bisa bergeser pada yang namanya nilai tertinggi. Jadi high perception yang paling tinggi adalah digital currency-nya, tapi kemudian the real bisa sebetulnya itu hoax ya. Kalau di dalam konteks itu mereka membangun persepsi. Tapi realitinya apa? Nah, karena ini harus merujuk pada persepsi yang tinggi, itu harus merujuk pada sesuatu yang collateral base, maka ketemu dia model keseimbangannya bahwa the highest perception is the highest real. Sesuatu yang tertinggi paling nyata adalah emas, sesuatu yang tinggi dalam persepsi adalah digital currency. Modelnya begitu dilihatnya. Nah, kalau ini yang dipakai, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Emang Indonesia punya emas? Potensial. Belum real. Nah, potensial. Banyak, tapi bukan di gedung BI gitu. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali. Masih gunung. Iya. Yang kemudian orang lain yang menikmati. Di situ ketemu ekstraktivisme resources, emas, nikel, apa itu? Ekstraktivisme itu berhubungan dengan regulasi. Nah, ketika regulasinya tidak membela kepentingan dalam negeri, gitu ya, maka Anda rendah collateral base-nya tuh, Husnul. Jadi relasi berpikirnya mereka selalu bermimpi bahwa kita aman-aman saja, utang kita aman-aman saja, negara udah ambruk-bruk kayak begini ya. Apa saja sih yang nggak ambruk? Pertamina ambruk 5 kali kebakaran, nggak tahu kebakar, wallahu alam. Bisa gitu ya, sawab. Gitu terus apa lagi? Pangan. BUMN ya. Waskita barusan lagi. PL. Iya. Ini rakyat semua bayarnya katanya cash. Tapi kenapa kok sampai ambruk? Oh, iya itu yang direktur apa? Yang di katanya korupsi juga. Waskita. Iya. Ya kan? Proyeknya banyak, proyek apa itu kalau proyek milik negara itu. Jadi KKN-nya ada. Ada yang bilang, ada yang sombong. Kalau saya masuk nanti Pertamina merugi, kita bubarin. Oh, ada yang sombong gitu ya? Ada juga menteri yang ngomong, nanti satu saat kita tidak lagi perlu BUMN. Oh Bang, ada lagi yang sekarang Bang. Ini kemarin waktu saya puasa-puasa ini banyak ketemu dengan teman-teman yang sekarang sedang memperjuangkan RUU Kesehatan. Jadi RUU Kesehatan juga dijadikan industri. Rumah sakit ini dijadikan industri. Sudah nggak ada lagi yang selalu kita bahas kan, policy-nya apakah ini public goods services, quasi, ataukah commercial good kayak gitu kan. Nah, konstitusi kita kan kalau kita ngomongin negara kesejahteraan ya pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan. Iya. Nah, ini sekarang ngaco loh ini RU-nya. Ini Menteri Kesehatannya dan kemudian membangun yang namanya kementerian ini menjadi kekuatan otoriter di dalam konteks urusan kesehatan ini. Termasuk seorang profesor yang dipecat hanya karena suka kritik. Ada ya? Ada. Dipecat ya dari rumah sakit. Kalau saya juga kayak gitu, silakan kalau ini. Kita bukan mengkritik, kita ya namanya kita punya ilmu, jadi menyampaikan. Mereka lupa Ustaz, yang namanya kritik itu masukan. Dan biasanya kritik yang membangun dong. Jawabannya, loh kalau aku jadi menteri ya aku tahu dong jawabannya. Kita sudah mengkritik itu sudah kasih jalur, kita udah kasih jalan untuk kemudian diperjuangkan bagaimana sebetulnya sesudah. Kritik itu memberitahu kelemahan. Dan di balik pemberitaan kelemahan itu sebenarnya sudah ada termaktub jalan keluar. Sudah. Jadi ini logika filsafat keilmuan ya, filsafat keilmuan ini nggak nyampe. Gitu. Jadi balik lagi Bang. Jadi so what? Jadi dari situasi munculnya mata uang baru nanti, munculnya kemudian sisi pembayaran baru,
maka pertanyaan menjadi begini. Nggak bisa ditahan, nggak bisa dihentikan ini pertarungan dedolarisasi. Di situasi dedolarisasi ini nggak bisa ditahan. Walaupun mereka, saya pakai Marco De Rubio misalnya, atau pakai beberapa pendapat dari kalangan Partai Republik yang menyatakan, no, dolar tetap menguasai mata uang di surat utang. Kita hitung berapa persen yang pakai dolar? Masih 56. 56. Masih 56%. Ada itu di video sebelumnya. Ada. Pemirsa. Bahkan kita punya datanya kita munculin gitu. Nah, Partai Republik masih tetap. Yang rupiah berapa persen? Nggak mau terlalu kelihatan berapa persen bang. Bisik-bisik saja. Jadi kalau kita ambil dari kerangka berpikirnya begitu ya, maka sesungguhnya ketika Partai Republik masih tetap confidence dengan dolarnya, dia akan berhubungan paling tidak dengan 3 lembaga, WTO, IMF, sama World Bank. Nah, ini akan ditolong namanya oleh Bank for International Settlement. Padahal ketika modal ini sudah dilawan oleh kekuatan BRICS, termasuk mereka juga tidak mau tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank for International Settlement. Salah satu buktinya adalah kejatuhan Silicon Valley Bank sama yang nama satu bank satu lagi saya lupa namanya di Amerika. Ternyata tidak mengganggu lain-lain. Tetap saja Amerika yang pusing sendiri. Waktu itu kan dianggap Amerika akan jatuh dengan jatuhnya. Ternyata nggak mengganggu. Karena memang mereka habis-habisan. Mereka jadi federalisme, gelontorin habis-habisan, Bang. Karena memang mereka menghambat terjadinya atau katakan menghambat menyumbat contagion effect. Efek domino. Efek domino mereka menunda kayak gitu. Nah, kalau kita lihatnya begitu sekali lagi berarti kemunculan mata uang digital sebagai wujud pertarungan dari kekuatan ini digantungkan oleh kekuatan teknologi. Pertanyaan berikutnya seperti yang selalu kita ulang-ulang. Indonesia kiblat teknologi digital currency-nya kemana? Gitu. Karena ini jadi kata kunci. Kenapa? Karena mau tidak mau dengan model hardware dan software kayak gini, dia akan sangat menentukan Anda berkiblat. Kan indikatornya soal digital standar. Soal digital standar, Anda punya digital standar siapa? Cyber security-nya cyber security kayak gimana? Begitu Anda bicara digital standar, Anda akan bicara cyber security-nya. Tingkat keamanan cybernya. Basisnya kayak apa berpikirnya lebih lanjutnya? Dari sana Anda baru menyatakan ada underlying transaction dengan collateral base yang benar, baru punya digital currency yang accountable. Itu problematiknya. Jadi tetap saja ketika kita bicara tentang dedolarisasi, ketika kita bicara tentang digital currency, dia sangat tergantung tadi teknologi siapa yang Anda pakai. Sepanjang Anda tidak bisa melahirkan teknologi sendiri, maka Anda pasti menjadi follower. Anda pasti menjadi negara pengekor, negara yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma ini saja menjadi konsumen terus gitu ya. Padahal kita katanya punya sumber daya luar biasa. Bang, tapi pada saat yang sama karena saya dari cara perspektif kita kan selalu bicara kontestasi. Saya pernah itu mengundang staf dari Islamic Development Bank. Ya langsung dari Jeddah sana yang saya undang di kelas saya di S3. Kelas saya sebenarnya. Statement yang agak mengganggu saya, apakah Islamic Development Bank itu menjadi alternatif di dalam sistem kontestasi sistem yang tadi kita jelaskan, yang Bang Nursi tadi jelaskan. Mereka tidak menganggap mereka itu berbeda tuh. Sama kan? Dengan World Bank, IMF. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak mampu membangun alternatif sistem akuntansi. Masa iya? Nah, masa iya? Buktinya mana sekarang? Ya itulah, itu juga pertanyaan saya waktu itu. Masa iya sih? Anda kan kumpulkan itu yang namanya ahli-ahli Islam seluruh dunia untuk bisa itu. Husnul, alhamdulillah ya, saya tidak sedang berbangga. Saya sudah sampai pada level itu, Husnul. Bagaimana membuat akuntansi Islam gitu ya secara benar sehingga kita ngeliat bahwa aktiva itu adalah amanah. Iya. Bahwa fasifah itu adalah manfaat. Karena kuntum hari umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harnas anfa'uhum linnas. Kan gitu. Jadi
Fasipa itu soal manfaat. Manfaat dari mana? Dari amanah. Karena itu muncul amanah tadi dengan alastu rabbikum qalu bala syahidna. Itu amanah. Maka dalam amanah itu Anda mau diberikan manfaat. Bagaimana bisa bermanfaat? Anda pegang ajaran. Oh, sampai kayak gitu logikanya. Termasuk dalam soal ekonomi sama Husnul. Sama lah. Nanti di politik juga begitu. Begitu kan? Ini apalagi kalau ekonomi memang lebih inilah aturan-aturan lebih mudah. Nanti di politik itu dianggap udah nggak ada hubungannya sama sekali. Lah semuanya ini kan kalau kita menggunakan Karl Marx gitu, mode of production itu menentukan semua yang di atas kayak gitu kan. Nah siapa penguasaan mode of production? Gitu. Nah karena di satu sisi Anda pakai Marxism, komunisme, tapi pada saat yang sama Anda tidak. Mode of production itu dalam bahasa saya bisnis model. Nah, ketika kita masuk dalam bisnis model, kebetulan saya sudah mempresentasikannya di beberapa teman-teman ustadz lah ternama lah gitu ya di Jakarta gitu ya. Bahkan saya sudah sampai juga bicara di satu pesantren besar di Jawa Timur gitu ya. Nah, bagaimana kita butuh melahirkan dan kemudian kita harus punya apa yang saya sebut sebagai tadi sistem akuntansi. Karena begitu kita masuk sistem akuntansi, ujung-ujungnya adalah digital currency-nya apa nih? Gitu. Nah, ketika kita bicara currency-nya apa? Collateral base-nya apa? Karena bicaranya soal bagaimana tadi amanahnya apa? Amanahnya kan soal modal. Amanahnya kan soal bagaimana Anda menggunakan modal tadi dalam rangka proses kehidupan, bisnis model, mode of production. Lalu berikutnya kita bicara tentang bagaimana manfaatnya atas modal yang diterjemahkan ke dalam bisnis modal, kemudian melahirkan manfaat. Apakah dalam posisi imbang, meningkat atau gimana? Kan gitu berpikirnya. Jadi ujungnya kalau kita mau bicara di sini, saya nggak punya jawaban tentang bagaimana Indonesia merespon situasi itu, karena BI sudah mengeluarkan kebijakan tentang digital currency. Tapi kan pertanyaannya sekali lagi, Anda ngambil standar digital siapa? Anda mau ngambil cyber security kayak gimana? Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Digital currency Anda, ukuran standar collateral base-nya apa? Dengan underlying transaction kayak gimana? Lalu dengan model payment system kayak apa? Kan itu harus diterjemahkan. Dan Pak ditambah lagi siapa penguasa? Siapa teknologinya, siapa yang menguasai ini, siapa yang menguasai, akhirnya sebetulnya ini semua menjadi instrumen dari kekuatan itu. Nah, jadi kalau kita balik lagi tadi tentang siklus 1 abad atau siklus 7 abad gitu ya. Pertanyaan besarnya, Indonesia dalam posisi mengekor, berada dalam posisi alternatif, atau dalam posisi mengambil take advantage gitu loh. Bang, kalau itu related ke leadership yang selama ini kita bahas, kita masuk di mana? Janitor. Jangan gitu tuh, jangan ditertawain ya. Ini bukan resource untuk ditertawakan, tapi concern kita. Secara akademik kan memang kita sudah melahirkan TESA. Ada janitor, ada operator, ada manager, ada supervisor, ada leaders. Kan kita bikinnya begitu ya. Ada leaders, ada supervisors, ada managers, ada operator, ada janitor. Kita ada di mana nih gitu. Nah, ini kita ada ukuran masing-masing. Lalu ketika kita matrikulasi, leaders, janitor. Salah satunya atau janitors, leaders. Sudah kita sampaikan. Jadi artinya ketika kita mau merespon, kita mesti tahu posisi kita sendiri. Itulah makanya konsep dasarnya bukan outward looking, tapi inward looking. Itulah konsepnya. Jadi supaya kita tahu gitu ya, posisi kekuatan kita itu bagaimana, sehingga kita pada saat kita itu keluar, kita udah kuat. Tapi saya dituding sama teman-teman neolib sebagai katak dalam tempurung katanya kalau kayak gitu. Terkejut saya. Oh gitu ya. Kalau tidak melihat keluar, mereka persoalannya keluar. Apakah Anda leader atau Anda janitor? Kan itu persoalannya. Itu mereka nggak bisa jawab, Husnul. Atau mereka menghindar dari jawaban situ. Atau mereka menakar kesuksesan pribadi sebagai kesuksesan bangsa. Ketika mereka merasa menjadi managing director di level multilateral institution gitu ya, di lembaga-lembaga multilateral. Maka mereka menganggap dia kan cuma slavery. Tapi kan itu dalam posisi ultra. ultra Sehingga mereka tidak bersistem. Itu yang udah kita bahas juga. Nah, itulah yang saya berulang-ulang. Jadi saya kebetulan juga ngebahas, saya gini Husnul. Ketika kita bicara sampai pada kudeta korporasi, saya mencoba mengkaji ulang
Mau kemana sesungguhnya? Ini kajian saya yang ini. Mau kemana sesungguhnya Regional Comprehensive Economic Partnership yang dibangun oleh China berhadapan dengan Indo-Pacific Economic Forum. Ya sebenarnya dia opor, tapi opor itu dianggap gagal, dianggap negatif, sehingga dia pakai yang itu. Regional Comprehensive Economic Partnership. Iya. Nah, lalu berhadapan dengan Indo-Pacific Economic Forum. Kalau dia lihat kayak gini, maka pertanyaan besarnya, bangsa gue di mana ya? Posisinya kayak apa? Jadi, ya gitu ya? Kita aja di tingkat obor atau yang BRI ya. Belt and Road Initiative. Itu kita aja cuma ekor. Jadi kita itu malah konekkan pembangunan di dalam BRI atau di dalam obor itu. Lah, kepentingannya siapa? Nah, disitulah mereka tidak sadar bahwa sedang terjadi adalah neocortex and proxy war. Yang ujungnya sudah, jadi bukan kita bahas. Enggak, maksudnya sudah perang itu sudah kita itu sedang terjadi. Dan ada connectivity war. Interconnectivity war yang kita bahas. Terbukti maksudnya TKA. Gitu. Karena migrasi TKA itu bagian dari ini, selain yang pertama tadi ya finance gitu ya. Enggak kerasa kan kita. Tapi itu sebetulnya sudah war, sudah perang dedolarisasi, perang penggunaan yen, perang penggunaan ini. Sebagai penutup dialog kita. Siapa di antara kontestan yang mau masuk 2024 yang sibuk soal begini? Ada kedengaran gagasnya? Jadi gini Bang, aku lebih berhusnudon ini dengan saya Kusumar iya. Sepertinya sekali-kali kita juga undang lah. Ini masih ada satu kursi di sini ya. Jadi semua kontestan itu kita undang, kira-kira diajak ngomong kayak gini itu seperti apa? Gimana posisinya? Jadi kalau nanti Anda yang apakah tadi alternatif dengan amanah dan apa? Yang amanah dengan manfaat. Amanah dan manfaat. Atau Anda sebetulnya cuma jadi ekor, jadi janitor dari satu global system yang kita sendiri akhirnya menyengsarakan. Itu ada menteri yang menyengsarakan rakyat kayak gitu. Sehingga kita balik lagi kepada konstitusi kita, tugas negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat. Memang Indonesia khususnya mau ikut-ikutan pada BRICS, saya dengar. Tetapi dalam posisi ikutan itu kan artinya lagi-lagi Indonesia cuma follower. Padahal Anda diakui sebagai negara paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kenapa Anda jadi follower? Dulu, sekarang memang nggak berpengaruh. Nggak tahu ya. Nggak berpengaruh apa gitu ya kalau kita bahas tentang Singapura, Malaysia, Thailand, Philippines. Dalam kajian Regional Comprehensive Economic Partnership dan dalam kajian mereka tuh masih sangat percaya Indonesia dengan kekuatan. Tapi kekuatannya itu kekuatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu lu nggak mikir kayak gitu loh. Betul. Itu hadiah dari Allah, rahmat Allah. Dan saking nggak mikirnya, Freeport diizinkan kembali untuk mengekspor mentah. Kemarin ada yang bahagia katanya sudah lunas. Apa itu maksudnya? Enggak. Itu salah mikirnya. Salah banget mikirnya. Mereka nggak, orang participating interest sama equity aja mereka nggak bisa bedain kok. Gimana? Apalagi kemudian nanti diizinkan kembali lagi mengekspor crude mentah gitu ya. Oh ya sudah. Nah jadi sebagai penutup Husnul, kita harus berani memposisikan diri kita ada di mana dalam kancah ini. Jadi standing itu, integrity itu di situ. Integrity kamu itu defend for something itu apa? Di mana posisi? Jadi tematik kita sesungguhnya reposisi Indonesia dalam dedolarisasi. Itu sebenarnya. Standing for something negara Republik Indonesia itu apa? Reposisinya kayak apa? Dan itu tantangan bagi mereka yang merasa diri sebagai elit. Ya, termasuk ya calon-calon yang maju, baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Itu tantangan. Dua-duanya. Ya jangan sampai Anda cuma sekedar menjadi apa? Pemimpin yang bukan. Anda menjadi liability atau aset. Anda itu aset untuk memimpin bangsa ini ke baldatun thayyibatun walaupun ghafur, atau Anda menjadi beban dari anak cucu kita sehingga setiap cucu-cucu kita itu satu orang sudah punya utang 30 juta. 27 juta. Ya ini kalau tambah utang lagi 30 juta. Tambah dengan kereta api cepat tambah lagi kayak gitu. Jadi gitu, mudah-mudahan ya diskusi kita ya, mudah-mudahan ini juga mengingatkan kepada semua pihak. Kalau Anda dekat dengan istana, sampaikanlah kayak gitu ya.
berhati-hati. Kalau Anda dekat dengan Senayan atau Anda orang-orang Senayan, coba kita pelajari, coba kita ini. Insya Allah kalau kita percaya dengan Islam dan iman dan Islam kita, semua problem ada kok. Saya kasih tip sebagai strategi kita menghadapi dedolarisasi ya. Berhentilah memprivatisasi dan meliberalisasi hajat hidup orang banyak. Berhentilah. Sepanjang Anda tidak berhenti dan bahkan memperlancar, negeri ini akan menjadi tumbal bagi pendidikan sudah Bang. Sudah. Kemudian pekerjaan sudah. Dengan TKA datang berduyun-duyun itu. Kesehatan. Sekarang kesehatan. Tambah lagi. Selesai. Ya, makanya kita bilang tips kita adalah berhentilah. Privatization itu instrumen dari liberal ideologi. Liberal ideologi itu capital accumulation. Capital accumulation itu sucking our. The greed is good. Greedy is good. Greedy is good. Shaking gitu, shaking our semuanya ya. Okay. Itu tips kita gitu. Ayo pulang aja cuma 4 meter kain kafan kok sih gitu. Ya, jadi 4 meter kain kafan. Kata yang kurus Bang, kalau yang gemuk ini ya kurang juga. Liangnya berapa? 2 kali 2, 2 kali 1. 2 kali 1. Terus kalau punya yang kayak kemarin itu ibu-ibunya juga kayak gitu, ibu-ibu. Nggak penting itu yang namanya tas-tas sendal. Siapa? Husnul bilang nggak penting. Nggak penting kayak gitu. Selapnya berapa? Iya, nggak tahu. Yang penting itu jaga anak kita. Sakit jiwa tuh. Jauhkan anak kita dari hal-hal yang buruk ya. Kita kembalikan lagi akhlaknya, balik lagi kepada agama. Nih Husnul ngomong kayak gini, saya cuma mau ngomong bilang nih. Ketika identitas seseorang disandarkan pada materi, pakaian, tas, sepatu, kendaraan, maka sesungguhnya dia sedang krisis identitas. Apa poin krisis identitas? Dia tidak kenal dirinya sendiri. Dia tidak kenal dirinya. Dia tidak kokoh pada nilai-nilai dirinya karena dia sandarkan pada materi. Jadi kalau nggak pakai tas yang bagus, it's nothing. Dia bukan siapa-siapa gitu. Kalau dia tidak punya tahta, dia bukan siapa-siapa. Kalau dia tidak punya harta, dia bukan siapa-siapa. Itu krisis identitas loh. Itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa itu. Ya kita emang sudah banyak yang sakit jiwa karena niru-niru juga. Jadi kalau ada rakyat, ada ini kan niru yang berkuasa. Iya kan? Jadi leadership itu menjadi sangat penting, pemirsa yang itulah. Maka kita bilang leadership itu aset atau liabilities. Ya kita harusnya jadi aset untuk membawa kita kayak itu ya ke arah mana. Jadi kalau agak sedikit goblok-goblok kayak gitu ya jangan ikut-ikutan lah. Ya. Berarti kontestan 2024 juga harus bertanya mereka aset atau liabilities. Iya, itu dulu kayak gitu. Anda ini aset atau apa yang Anda akan lakukan? Untuk bisa menjadi aset bagaimana gitu kan? Dan itu terbuka kita ya. Iya. Kalau kita mau diajak ya ayo gitu kan. Bagaimana menjadi aset dan itu nggak bisa simsalabim. Betul. Dan itu juga membutuhkan semuanya, membutuhkan keimanan, membutuhkan segalanya lah untuk menjadi pemimpin yang amanah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu berguna. Amin. Bukan untuk kita sombong, bukan untuk kita tapi kita ingin melihat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini bisa terlaksana di republik yang kita cintai ini. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.